Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, saya Madi Sekedan Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli menjadi topik kita pada sore hari ini. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Ada AKBP I Gusti Agung Dana Aryawan SIK MIK. Beliau adalah Kapolres Bangli. Om Swastiastu, Pak Agung. Pak Kapolres, apa kabarnya? Selalu sehat ya. Selalu sehat. Dalam situasi ini tugasnya selalu bertambah nih Ki ya, apalagi suasana atau cuaca sekarang yang tidak menentu ya. Iya. Baik. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Pak Kapolres sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi, ada Profesor Dr. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya Prof? Astongkara becek-becek. Selalu sehat ya Prof? Sehat. Ya? Iya, walaupun angka COVID melandai, tetapi protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan ya. Dan betul, itu pun kita lakukan di seluruh 9 kabupaten kota, termasuk juga di Bangli tentunya Pak Kapolres ya. Pasti. Baik, Pak Kapolres, saya ingin bertanya tentang masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, walaupun seperti di awal saya sempat mengatakan ini angka cukup melandai, tetapi kita harus tetap waspada. Betul. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Bangli saat ini, Pak Kapolres? Untuk situasi Kamtibmas secara umum di Kabupaten Bangli khususnya, memang berdasarkan evaluasi, ini masih tetap Bangli menjadi wilayah yang situasi Kamtibmasnya paling aman ya, berdasarkan jumlah kejadian. Apabila kita membandingkan di tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober, ini ada 95 kejadian. Nah, untuk di tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober ini 98 kejadian. Jadi hampir sama untuk jumlah kejadian di tahun 2020 maupun 2021. Jadi jumlah itu secara kumulatif memang cukup rendah dibanding polres-polres atau kabupaten-kabupaten lain sebali. Oke, bisa dikatakan ini data kriminalitas, kemudian bisa dikatakan juga laka lantas, ini paling rendah sebali. Iya, betul. Jadi data kriminalitas itu memang paling rendah sebali, termasuk juga data laka, di mana di tahun 2020 juga sampai dengan bulan Oktober ini 86 kejadian kecelakaan, namun di tahun 2021 ini mengalami penurunan sampai ke 63 sampai dengan bulan Oktober ini. Mungkin ini akibat dari PPKM kemarin yang mobilitas masyarakat ada pembatasan, sehingga mungkin aktivitas dan mobilitas masyarakat agak berkurang, sehingga kecelakaan lalu lintas juga bisa ditekan di tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober ini. Tapi kita mengetahui PPKM pun berubah menjadi PPKM level 2 sekarang. Aktivitas semakin dilonggarkan, itu berpengaruh juga kah terhadap keamanan atau situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli? Ya, tentu dengan adanya atau meningkatnya mulai mobilitas masyarakat, kemudian euforia masyarakat, tentu dari beberapa bulan ini cukup dikekang, ini akan berimbas atau berefek terhadap situasi Kamtibmas, khususnya aktivitas transportasi lalu lintas, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Jadi ada peningkatan dengan mulai dibukanya ini untuk situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Bangli khususnya. Termasuk juga kegiatan bersosialisasi, melakukan kegiatan keagamaan, kebudayaan. Kita mengetahui beberapa waktu lalu juga di Bangli diselenggarakan kegiatan yang cukup melibatkan masyarakat umum banyak. Iya, betul. Semenjak PPKM ini diturunkan levelnya menjadi level 2, memang ada sedikit relaksasi atau pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat, termasuk juga kegiatan adat maupun agama. Sehingga tetap karena sesuai dengan surat edaran MDA maupun PHDI itu tetap menjadi pedoman, sehingga kami Satgas Kabupaten tetap mempedomani itu dan tetap melakukan kegiatan preemptif dan preventif berupa sosialisasi, kemudian berupa edukasi kepada masyarakat, termasuk juga upaya-upaya pencegahan untuk terjadinya kerumunan. Ini tetap kita berikan kepada masyarakat. Edukasi ini cukup penting karena saat ini masyarakat
agak bereforia, ya. Bahkan banyak yang menganggap ini sudah hampir selesai seperti itu. Ini suatu pandangan yang cukup berbahaya di masa seperti ini apabila kita membandingkan dengan negara lain ya. Kalau secara umum di Indonesia memang sekarang hampir seluruh provinsi mengalami penurunan. Tapi apabila kita berkaca kepada negara-negara tetangga yang sudah mengalami gelombang ketiga, bahkan ada negara yang sudah mengalami gelombang keempat, ini perlu kita jadikan referensi untuk pola tindak kita yang ada di Indonesia. Jangan sampai dengan penurunan yang cukup signifikan ini menjadikan masyarakat menjadi lengah, menjadi teledor terhadap protokol kesehatan yang ini cukup membahayakan. Ini sebenarnya yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah dari pusat, kemudian sampai dengan daerah termasuk kita selaku Satgas di Kabupaten, TNI, Polri, instansi terkait yang tergabung dalam Satgas Kabupaten. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kapolres dan Prof. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami sore hari ini di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kapolres Bangli, AKBP Gusti Agung Dana Aryawan, dan kami juga menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Rais Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Kapolres, kalau tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa secara umum situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli, baik itu kriminalitas, laka lantas, dataran cukup paling rendah sebali ini, bukan berarti menjadi jemawa bisa dikatakan demikian. Tetapi kalau kita berbicara tentang tindak pidana, pasti ada tentunya. Yang paling menjadi perhatian saat ini seperti apa di Bangli Niki? Jadi tadi yang sudah kami sampaikan data di tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober itu sejumlah 98 kasus. Ini memang masih didominasi kasus narkoba ya. Ada 20 kasus narkoba yang kita tangani untuk di tahun ini. Kemudian ada kasus pencurian ya. Pencurian ini pencurian ternak, pencurian buah pada saat panen, kemudian ada juga pencurian uang-uang sesari ini ya, yang cukup marak untuk di pura-pura ini. Kemudian curanmor juga ya, curanmor juga ada 6 kejadian di tahun ini, tetapi astungkare seluruh kasus curanmor yang terjadi dapat kita ungkap. Terakhir juga ada curanmor 3 TKP juga kita sudah ungkap. Seperti itu. Jadi 3 kasus itu yang menonjol, narkoba, pencurian, dan curanmor. Nah, untuk kasus bunuh diri sendiri yang tahun 2020 ini cukup mengemuka, ada 20 kasus. Kami membandingkan tahun 2019 itu ada 10 kasus, 2020 meningkat 100% dia. Ada 20 kasus bunuh diri. Namun di tahun 2021 ini cukup menurun. Sampai dengan bulan Oktober ini baru di angka 7 kejadian untuk kasus bunuh diri di Bangli. Mungkin itu gambaran secara angka untuk kasus-kasus yang ada di Bangli. Baik, Prof, kalau tadi sudah ada pemaparan sedikit dari Kapolres Bangli bahwa ini cukup membuat kita menggembirakan juga sih bagi kalau kita mendengarnya bahwa situasi Kamtibmas secara umum cukup kondusif di Kabupaten Bangli, tetapi kita juga mendapat perhatian khusus terhadap beberapa case atau kasus-kasus yang terjadi bukan hanya di Bangli tetapi di seluruh Bali, bahkan di Indonesia ini sendiri, tentang kasus narkoba. Ini tidak akan ada hentinya seperti itu, Prof.
Ya, betul. Memang pada prinsipnya tadi juga disampaikan di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan ya. Di mana ada masyarakat di situ, Di situ pasti ada kejahatan. Oleh karena itu di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, kan gitu kuncinya itu. Karena di situ pasti ada kejahatan. Tapi kita bersyukur di Bangli ini sebagai satu wilayah yang tadi disampaikan, satu baik kejahatan yang sifatnya pidana umum maupun pidana khusus itu ada penurunan, dan tadi disampaikan kurang lebih penurunannya sekitar 20-25% ya. Begitu juga kecelakaan lalu lintas, kita bersyukur itu sudah ada penurunan. Hal ini mungkin disebabkan karena ya PPKM itu ya. Kemudian ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan lalu lintas, saya rasa itu juga memberi pengaruh. Tapi yang kita khawatir karena agak prihatin sedikit, ini di mana-mana ya, seperti disampaikan tadi, itu memang kejahatan narkotika ini hampir di seluruh Indonesia lah. Ini sulit sekali untuk ditekan ya, termasuk Bangli sebagai daerah yang pidana umumnya rendah, tetapi pidana khususnya dalam hal ini adalah narkotika itu cukup memprihatinkan. Ada 20 itu kan sangat prihatin. Ini kejahatan ini kan kejahatan terselubung, artinya di hidden crime, tidak tercatat, kemudian sulit untuk dideteksi. Tapi yang manifest 20, kalau kita kaitkan dengan teori gunung es itu mungkin di bawahnya itu besar sekali. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Saya rasa polisi sudah sangat dengan strategi segala macam untuk menekan ya, karena kita kan lebih baik kita mencegah daripada melakukan tindakan represif, jadi lebih baik pencegahan. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita dalam suasana apapun. Kejahatan narkotika itu tetap menjadi satu kejahatan yang meningkat begitulah. Jadi peningkatannya cukup banyak, dan kalau kita lihat di LP-LP itu kebanyakan isinya itu adalah mereka yang narapidana narkotika. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Walaupun sebetulnya dengan Undang-Undang 35 2009 ini sudah sangat berubah dengan undang-undang sebelumnya, di mana dalam undang-undang itu korban dan pecandu itu direhabilitasi. Dan rehabilitasi ini memang bisa langsung dilaporkan oleh keluarganya, itu tidak kena biaya, itu langsung bisa direhabilitasi. Dan terhadap korban dan pecandu ini memang harus betul-betul dilakukan asesmennya. Kalau memang dia itu adalah sebagai pecandu dan sebagai korban, itu bisa direhabilitasi. Tapi sekarang ini kan kebanyakan dimasukkan ke LP gitu. Jadi kalau saya lihat datanya itu hampir 90% itu masuk ke LP, itu yang rehab itu kurang dari 10%. Nah ini perlu ke depannya seperti apa tindak lanjutnya, karena ini persoalan yang besar bagi kita ini. Jadi bangsa ini kita menghadapi hal yang 3 hal yang besar. Di samping COVID inilah kita sementara ini tindak pidana umum dan khusus dulu. 1 masalah narkotika, 2 masalah korupsi, dan 3 masalah teroris. Jadi itu 3 hal yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Nah kemudian yang kita hadapi seluruh dunia ini itu adalah COVID-19 ini. Jadi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap menjaga diri sendiri dan menjaga lingkungan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Walaupun kita divaksin, semua barangkali sudah divaksin, tapi belum menjamin vaksin itu. Karena itu kan tergantung kondisi tubuh kita, walaupun itu bisa dikatakan sebagai satu hal yang memang sangat signifikan dalam pencegahan, tetapi kita tidak boleh lengah. Tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Di Bali ini yang menjadi persoalan bagi kita ini kan sulitnya jaga jarak itu. Apalagi ada semacam upacara-upacara gitu. Waduh, ini sulit sekali nih untuk jaga jaraknya, walaupun semua pakai masker, tapi jaga jarak ini sangat penting sekali untuk pencegahan gitu. Cuci tangan sudah ada, masker sudah, tapi ini jaga jaraknya ini secara sering tidak disadari gitu, apalagi dengan teman lama ketemu maskernya tidak benar, pemakaiannya, inilah yang menjadi persoalan. Saya rasa di situ kesulitan daripada polisi, terutama dalam menghadapi upacara-upacara di Bali ini ya. Artinya ewo pakai ewo lah. Walaupun sudah ada surat edaran dan lain sebagainya, ini ya perlu kesadaran masyarakat
tetap kita tuntut untuk hal itu, saya rasa itu. Baik, ini permasalahan COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal tersebut. Kita tidak boleh lengah seperti kata Prof ini sendiri. Berarti Pak Kapolres, tugas dari kepolisian bukan hanya memerangi Kamtibmas saja, tapi juga fokus kepada COVID-19 ini sendiri terhadap vaksinasi. Bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi di Bangli ini sendiri, Pak Kapolres, dengan 4 kecamatan yang ada di Bangli? Kecamatan, ya. Secara data untuk di Bangli, vaksinasi tahap pertama ya itu sudah mencapai 97,4%. Untuk vaksinasi kedua sudah hampir mencapai 88% ya. Jadi cukup bagus. Kita di Bali ini sudah 99% lah. Jadi Bali ini merupakan provinsi nomor 2 terbaik untuk capaian vaksinasi. Kemudian memang sekarang kendalanya adalah di lansia-lansia ya, lansia yang memang ada beberapa permasalahan-permasalahan untuk melaksanakan vaksinasi ini. Yang pertama mungkin dari kesehatan, kemudian kesehatan lansia tersebut, kemudian yang kedua bagaimana lansia itu untuk mencapai titik vaksinasi itu agak kesulitan ya, sehingga ada upaya khususnya di Bangli, Polres Bangli ini kita membuat tim mobiling untuk vaksinasi. Jadi ada satu tim yang khusus menjemput atau mendatangi door to door, rumah ke rumah bagi lansia yang belum mendapatkan vaksin. Atau lansia ini kadang-kadang kan juga tidak bisa turun dari tempat tidur. Nah ini yang kita datangi. Ini berdasarkan data yang kita minta dari para kepala lingkungan atau kepala dusun. Sehingga tim kita, satu tim ini yang ada juga unsur TNI-nya di sana, ini kita mendatangi dan kita melakukan vaksinasi, mendatangi ke rumah-rumah yang bersangkutan. Seperti itu. Termasuk juga selain lansia, kita juga mendatangi warga yang disabilitas. Ya, disabilitas kita datangi juga. Kalau kira-kira warga lansia dan disabilitas ini bisa mendatangi titik atau di Banjar tersebut, biasanya kita kan melakukan vaksinasi di Banjar-Banjar. Jadi kita menjemput bagi yang bisa datang ya, kita menjemput, kita siapkan truk-truk dari Polres, dari Kodim untuk menjemput ke titik tempat vaksinasi tersebut. Ya, bagi yang tidak bisa turun dari dari tempat tidur seperti itu, kita jemput bola khususnya untuk lansia ini. Seperti itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai 100% ya, mudah-mudahan bisa 100% khususnya di Bali. Dengan yang saya tahu ini ada gertak vaksinasi juga di Bangli ini sendiri ya, Pak Kapolres ya. Jadi program gertak itu sendiri merupakan program yang melibatkan seluruh instansi ya, tidak hanya tenaga kesehatan ya, tetapi instansi-instansi terkait itu dilibatkan. Paling tidak dia bisa menjadi operator atau memasukkan data ke komputer atau di bagian pendaftaran. Namun memang untuk observasi maupun untuk penyuntikan sendiri harus dilakukan oleh nakes. Tetapi untuk bagian-bagian seperti pendaftaran maupun operator yang akan memasukkan ke dalam data ini, inilah para pegawai negeri pada instansi-instansi terkait ini yang dilibatkan. Nah itu istilah gertak di sana. Jadi gerakan serentak yang melibatkan seluruh pegawai negeri yang ada, termasuk TNI Polri di Bangli. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli ini sendiri, kemudian juga sosialisasi, edukasi tetap dilakukan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Seperti kata Pak Profesor tadi, Pak Prof Rai, bahwa kita tidak boleh lengah dalam situasi euforia yang saat ini terjadi di masyarakat. Tentu, betul. Situasi saat ini memang situasi yang paling dilematis, khususnya bagi Satgas ya. Satgas ini kan terdiri dari TNI, Polri, termasuk juga unsur-unsur yang ada, Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan dan sebagainya yang ikut tergabung dalam Satgas. Ini memang paling dilematis. Di satu sisi sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, kemudian masyarakat ada euforia, kemudian border kita ini untuk sudah mulai dibuka, kemudian sudah ada aturan-aturan relaksasi atau aturan yang sudah dilonggarkan. Nah,
kondisi ini memang menjadi dilematis bagi kami. Tetapi yang terpenting kita kedepankan adalah pola-pola preemptif atau edukasi dan sosialisasi. Ini yang tetap kita kedepankan. Seperti di Bangli, di Polres Bangli ini kita memiliki program namanya Binsar Anjali, ya, pembinaan masyarakat untuk mengajak peduli COVID-19, ya, pembinaan masyarakat mengajak peduli 19, disingkat Binsar Anjali. Jadi ini ada satu tim yang setiap hari mulai pukul 5:30 pagi ini sudah nongkrong atau sudah melakukan sosialisasi di pasar-pasar. Ya, ini kan pasar ini klaster yang cukup rawan juga, ya. Nah, di situ dia melakukan sosialisasi, pembagian masker, kemudian edukasi terkait aturan-aturan, bahkan sampai ke pada pengaturan-pengaturan apabila terjadi kerumunan yang memang sudah melewati daripada berbahayalah ya kerumunan yang sudah melewati batas seperti itu. Baik, ini ada terobosan-terobosan juga ya, berarti ada yang dilakukan oleh Polres Bangli ini sendiri untuk memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Intinya pemberdayaan. Jadi kami dari Satgas, TNI Polri, pemerintah daerah ini tidak akan mampu untuk kita mengatasi masalah dunia ini, ya, masalah pandemi ini. Jadi seluruh masyarakat ini harus terlibat. Yang pertama itu adalah kesadaran diri dulu, gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki tanggung jawab bagi diri kita maupun bagi orang lain, seperti itu, ya. Tidak hanya bagi diri kita, karena kesalahan perilaku kita bisa membahayakan juga orang lain, dan yang paling berbahaya membahayakan keluarga kita sendiri, seperti itu. Ini yang memang edukasi yang terpenting yang kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, Pak Kapolres, Pak Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Bangli. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kami buka kembali di sesi berikutnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Sore hari ini masih bersama Kapolres Bangli, ada KBP I Gusti Agung Dana Aryawan, dan kita juga sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Rai Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, kita mengetahui ini tugas dari polisi kan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas, khususnya di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bangli. Kita mengetahui juga beberapa waktu lalu kita mendengar ada beberapa kejadian bencana di daerah Bangli Kintamani khususnya nih sendiri. Bagaimana proses atau pengamanan bagi masyarakat di sana saat ini? Ya, jadi seperti boleh kami informasikan bahwa Kintamani ini sebenarnya adalah jalur merah atau zona merah, ya, dari kebencanaan, baik di musim kering maupun musim penghujan. Musim kering sering terjadi kebakaran hutan di sana atau kebakaran alang-alang, khususnya di daerah Batur, ya. Kemudian kalau musim penghujan ini secara rutin pasti akan terjadi longsor, khususnya di desa Songan, ya, Songan A maupun Songan B. Terus kemudian kejadian terakhir ini ada 2 kejadian dalam 2 minggu terakhir. 2 minggu lalu kita mengalami bencana gempa bumi di Karangasem yang imbasnya sampai ke Kintamani. Kemudian seminggu lalu kita ada bencana kebakaran hutan, ya, di Batur itu yang menghabiskan 20 hektar hutan di sana terkena kebakaran. Nah, dengan kita menyadari bahwa Kintamani ini zona merah, memang sudah dilakukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Yang kita utamakan karena ini memang zona merah tentu adalah mitigasi, ya, adalah kesiapan daripada masyarakat dalam menghadapi kebencanaan itu, bahwa dia harus menyadari daerahnya dia adalah zona rawan bencana. Nah, di Kintamani sendiri sudah dilakukan pelatihan-pelatihan, ya,
sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk kebencanaan misalnya tanah longsor. Jadi sudah dilatihkan bagaimana untuk jalur evakuasinya, kemudian di mana assembly point atau titik kumpulnya, dan bahkan di Trunyan itu sudah dipasang sirene ya. Sirene sudah dipasang apabila terjadi bencana, sirene itu akan berbunyi. Memang tapi terakhir dicek alatnya memang mengalami kerusakan. Memang kelemahan kita kan di maintenance ini ya. Memang ada kerusakan sehingga mitigasi masyarakat ini terkait masalah kebencanaan ini sebenarnya sudah disadari oleh masyarakat Kintamani sendiri. Nah, itu juga mungkin yang menyebabkan kejadian kemarin, kejadian tanah longsor akibat gempa bumi itu yang meninggal dunia 2 orang ya, meninggal dunia 2 orang. Sebenarnya apabila tidak dilatih mungkin bisa lebih banyak gitu ya, karena masyarakat sudah dilatih, dia tahu titik kumpulnya di mana, dia tahu jalur evakuasi, jadi korban bisa diminimalisir ya. Nah, kita juga selain penyadaran kepada masyarakat itu, kita di pemerintah daerah juga begitu masuk musim penghujan, ini kita sudah melakukan apel kesiapan, ya, apel kesiapan. Seperti 2 bulan lalu kita sudah melakukan apel kesiapan kebencanaan. Kita kumpulkan instansi terkait ini di Polres ya, seperti BPBD, Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, kemudian TNI, Polri. Kita kumpulkan beserta alat-alatnya. Ya, beserta alat-alatnya di Polres. Kita cek semuanya, kemudian kita satukan persepsi bagaimana dalam pola tindak seperti itu apabila terjadi kebencanaan itu. Jadi itu pola-pola antisipatif kita. Dan kembali lagi bahwa kebencanaan ini juga yang diutamakan adalah pemberdayaan masyarakat kembali ya. Seperti kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini kan rutin ya, hampir setiap tahun ini terjadi karena memang di Kintamani, kalau di Bangli ini hujan itu sudah rutin, tetapi di Kintamani ini intensitas hujannya sangat minim ya, sehingga apalagi di tahun ini sudah hampir berapa bulan tidak terjadi hujan, sehingga daerah Batur itu sangat kering sekali. Ya, rumput-rumput sudah kering dan itu sangat rawan terjadinya kebakaran. Dan kemarin memang sudah 2 kali terjadi kebakaran, ya, kebakaran hutan di sana, dan kita memang mengutamakan di sana adalah pemberdayaan masyarakat. Kita punya namanya masyarakat peduli api di sana, yang sudah dilatihkan, yang sudah kita latihkan bagaimana cara-cara untuk antisipatif untuk penyebaran mengantisipasi penyebaran api lebih besar ya. Jadi dia teknisnya sudah menguasai sekali bagaimana cara menyekat api atau bagaimana untuk mempercepat proses terbakar tetapi tidak meluas. Itu sudah ada teknis-teknisnya. Ya, ini yang kita berdayakan adalah para pendaki untuk ini pendamping pendaki gunung itu, kemudian ada tukang ojek yang mengantar masyarakat pendaki gunung itu. Nah, itu merupakan masyarakat peduli api yang kita berdayakan ya, kita berdayakan. Kami sudah mengumpulkan, kemudian sudah memberikan edukasi, termasuk juga secara teknis itu dilatihkan oleh Dinas Kehutanan tentunya, sehingga itu sangat mudah untuk kita mobilisasi apabila terjadi kecelakaan yang ada. Jadi pola-pola antisipatif, pola-pola mitigasi, dan pola-pola pemberdayaan masyarakat ini langkah-langkah yang kita lakukan di Bangli sebagai zona merah dari kebencanaan. Baik, berarti sampai saat ini pun dari Polres Bangli tetap menyiagakan anggota di sana. Oh iya, sampai saat ini baik anggota Polres, anggota Kodim, BPBD, terus kemudian Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial bahkan, ini masih membentuk posko di Pelabuhan Kedisan. Ini ada poskonya, bagaimana untuk antisipasi kebencanaan berikutnya, maupun sekarang kita konsentrasi terhadap pemulihan pasca bencana ini. Ya, jadi masyarakat karena saat ini secara teknis untuk Desa Trunyan
Abang, Batu Dinding, dan sebagian Buahan ini masih terisolasi karena dari 9 titik longsor yang terjadi pada tanggal 16 Oktober kemarin, ini titik satunya ini masih terjadi longsor susulan, ya, longsor susulan yang cukup membahayakan, sehingga secara teknis titik satu ini kami masih tutup. Nah, kemudian untuk penyeberangan aktivitas atau transportasi masyarakat masih melewati danau yang kami siapkan, kapal polisi, ya, kemudian ada kapal masyarakat yang disewa oleh pemerintah daerah untuk mengangkut masyarakat di Trunyan, Kedisan maupun Buahan sebagai antisipasi dengan ditutupnya akses di titik satu tersebut. Berarti ini kita mengetahui border untuk pariwisata ke Bali ini juga sudah dibuka, Pak Kapolres dan Prof. Dan kita mengetahui juga Kintamani, Bangli, khususnya di Kintamani, Batu menjadi daerah tujuan wisata. Ini berarti untuk DTW ke Trunyan juga aksesnya sudah masih tertutup untuk wisatawan? Kalau penutupan untuk tempat wisata di Trunyan ini tidak, karena dia melewati danau, ya, transportasi danau. Jadi belum ada penutupan di tempat wisata Trunyan. Bagaimana dengan tempat-tempat daerah tujuan wisata yang ada di Kintamani sendiri, pengamanannya dari kepolisian? Ya, tentu kita tetap sebagai langkah antisipatif, ya, kita tetap menempatkan personil di sana. Kita posko kita masih di sana, piket personil juga masih sebagai antisipasi, khususnya melakukan pengamanan terhadap para wisatawan, baik wisatawan dari Bali sendiri maupun wisatawan dari luar Bali. Karena memang sampai saat ini kita melihat data bahwa wisatawan asing ini belum signifikan lah untuk mengunjungi Kintamani sendiri. Jadi tetap kita antisipasi dengan penempatan anggota di Kintamani. Oke, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian, pola-pola yang sudah dilakukan, dan ini memberikan secara psikologis ini semakin rakyat atau masyarakat di sana juga merasa aman, nyaman untuk tetap beraktivitas dalam situasi saat ini, Prof. Ya, saya tadi mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolres, itu memang strateginya sudah luar biasa itu. Jadi tugas polisi itu kan berat sekali, ada 3 hal yang menjadi tugas besarnya. Itu yang pertama, mewujudkan ketertiban dan keamanan, itu sudah tadi disampaikan dengan terobosan-terobosan melalui Gerta, kemudian apa itu yang lain, sehingga koordinasi antar kelembagaan itu memang sangat penting sekali, dan koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban ini. Kemudian masalah penegakan hukum ya memang menjadi internal di aparat penegak hukum. Nah, yang menarik tadi itu adalah bagaimana polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini bagian dari tugas polisi untuk melindungi masyarakat ini. Ini tugas yang sangat mulia ini untuk melindungi masyarakat. Apalagi di Bangli itu tadi diceritakan bahwa itu adalah zona merah dalam kerawanan bencana. Nah, ini memang tugas tambahan yang berat juga bagi polisi yang bertugas di situ itu, karena harus memberikan perhatian terhadap kerawanan-kerawanan tadi, seperti apa yang telah terjadi, ada gempa, ada longsor, dan lain sebagainya. Itu membuat posko dan segalanya itu, ini sebetulnya kan bagian dari pelayanan dan perlindungan masyarakat. Ada disiapkan perahu, dan ini strategi yang luar biasa, ya. Karena siapapun pejabatnya itu wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu pelayanan publik, bagian dari pelayanan publik itu. Saya rasa strategi-strategi yang dilakukan itu memang sudah tepat sekali, dan tentu di sini perlu satu evaluasi yang mana kira-kira yang paling praktis untuk dilakukan, dan kemudian masyarakat juga pasti sudah bau-membau dengan para petugas di situ, apalagi posko sampai sekarang masih berdiri di situ, dan pelayanan kepada wisatawan juga menjadi perhatian, sehingga ini mudah-mudahan bisa memperlancar proses interaksi dari beberapa desa yang terisolir, ya. Jadi itu yang paling penting, supaya bisa cepat dibuka dan bisa melakukan interaksi, terutama memberi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kebutuhan pokok itu. Saya rasa itu sudah menjadi program yang utama ini.
Saya yakin itu, dan itu sudah dilakukan pengawasan juga agar tepat sasaran, kan itu yang penting. Baik. Bagaimana kita memberi pengawasan agar memang mereka yang perlu bantuan itu tepat sasarannya untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, Pak Kapolres, di samping kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan kepada masyarakat, tentunya seperti Prof mengatakan ada 3 hal tugas Polri yang sangat yang perlu kita garis bawahi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi misalnya seperti itu? Ya, tentunya pola pelayanan masyarakat untuk saat ini kita juga menyesuaikan dengan situasi yang ada di masa pandemi ini. Bagaimana pelayanan yang ada ini memenuhi standar protokol kesehatan. Nah, jadi standar protokol kesehatan kan selain memang pakai masker itu sudah wajib, gitu, kemudian cuci tangan, sarana prasarana yang wajib disiapkan. Nah, ini yang sulit ini kan menghindari kerumunan sebenarnya. Nah, sementara pelayanan itu kan identik dengan antrian dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini dengan kondisi saat ini, sehingga strategi yang kita buat itu adalah bagaimana pelayanan ini bisa untuk mengurangi antrian. Ya, jadi kita menerapkan seluruh pendaftaran ini baik di pelayanan SIM, Samsat, kemudian sidik jari, kemudian ada pelayanan SKCK, ya itu untuk di Polres ya. Pelayanan-pelayanan itu kita pendaftarannya sudah bisa dengan online, ya. Pendaftaran sudah dengan online, ya, jadi sudah bisa mengurangi antrian di pendaftaran. Nah, kemudian bagaimana dengan antrian di menunggu hasil, misalnya hasil SIM gitu ya, nunggu hasil cetak, kemudian nunggu hasil STNK begitu ya. Nah, kita juga punya program ada SIM maupun STNK delivery namanya, ya. Jadi kalau sudah dilakukan foto di SIM, ya, kalau sudah dilakukan foto di SIM, ini masyarakat kita persilahkan kembali. Ya, kembali pulang. Kalau udah antrian cukup padat itu kita persilahkan kembali. Nanti kita antar ke rumahnya masing-masing gitu ya untuk SIM-nya. Termasuk juga ya untuk ada ongkirnya nggak sih, Pak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada. Jadi kita bisa kalau sebatas kota itu kita kirimkan gitu ya, kita kirimkan. Kemudian untuk di Samsat juga sama. Apabila sudah melakukan pembayaran pajak, tinggal menunggu struk misalnya seperti itu, atau menunggu hasil STNK-nya, kita persilahkan untuk kembali. Jadi kita punya program tadi untuk di Samsat delivery kita antar, atau namanya Samsat Metulung gitu ya. Samsat Metulung. Jadi kita antar ke rumah. Samsat Metulung tuh bahkan bagi masyarakat yang ada kepentingan dia ingin membayar pajak, dia bisa WA di WA hotline-nya. Ini petugasnya mendatangi ke rumahnya masyarakat untuk membayar pajak di rumah. Nah, gitu ya. Itu salah satu program Samsat Metulung yang ada. Kita sesuaikan pelayanan saat ini dalam masa pandemi ya. Seperti itulah inovasi-inovasi yang ada. Prof, ini luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri dengan strategi-strateginya dalam pola pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan tentunya dengan situasi saat ini, Prof. Ya, karena memang situasi saat ini seperti itu, mau tidak mau strategi-strategi itu memang harus dilakukan. Saya pikir ini sudah melebihi dari standar pelayanan publik. Namun karena situasi saat ini memang harus kita menghindari kerumunan, antrian dan lain sebagainya, ya itu adalah satu tindakan yang memang sangat tepat sekali. Jadi negara melayani sejauh itu adalah satu hal yang sangat mulia sekali. Negara ini bisa memberikan pelayanan, bisa membawakan, kemudian kalau ada mau bayar pajak bisa didatangi itu ya. Ya mudah-mudahan ini tim ini bisa berlanjut nanti untuk walaupun COVID sudah mudah-mudahan sudah hilang gitu, ini pelayanan strategi seperti ini untuk hal-hal tertentu ya, masyarakat yang memang memerlukan pelayanan seperti itu bisa dilanjutkan. Jadi terobosan-terobosan seperti ini
istilahnya metulung tadi itu, samsat metulung ini, memang betul-betul menolong gini. Itulah pelayanan dalam rangka apa? Kalau kita lihat lebih jauh, filosofinya itu adalah memberi perlindungan. Ya, jadi polisi itu memberi perlindungan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak ngantre, kemudian tidak bertemu dengan banyak orang. Ya sudah, kita lindungi mereka dari bahaya-bahaya ini, kita bawakan mereka. Apalagi ada kalau misalnya kalau SIM di tempat-tempat tertentu kan masih itu. Sejak sebelum COVID itu ini pelayanannya sudah ada. Kalau perpanjang SIM dalam satu tempat itu sudah ditentukan, sekarang di sini, kemudian di sana gitu. Ini sudah luar biasa. Nah, sekarang kan ada plusnya lagi. Ini dibawakan. Ini hasilnya. Iya, hasilnya. Ini makanya ada metulung ini. Ditolong masyarakat itu langsung. Ini yang menarik sekali, ada deliverynya sendiri yang dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri, tentunya akan mempermudah masyarakat lagi ya Dok, Prof ya, tentang untuk mendapatkan apa yang mereka cari tentunya dalam situasi saat ini. Iya betul, tapi ini kalau bisa disosialisasikan supaya masyarakat itu mengetahui bahwa ada satu strategi seperti ini. Ya, sosialisasi juga sudah dilakukan Pak Kapolres? Sudah, kita bahkan wartawan juga sudah di-share ke koran. Sampai saat ini apresiasi masyarakat seperti apa, Pak? Ya tentu masyarakat dengan adanya pelayanan gini ginilah sangat mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi sekali untuk pelayanan-pelayanan seperti ini gitu di masa pandemi ini. Gitu ya. Jadi dari kita sendiri bisa melindungi masyarakat dari COVID, dari masyarakat sendiri dia tertolong seperti itu. Jadi dua aspek ini terpenuhi semua. Baik, Pak Kapolres, Pak Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli? Tentunya ada terobosan kreatif dari Polres Bangli untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Bangli khususnya sendiri. Dan masih bersama Bapak AKBP I Gusti Agung Dana Aryawan dan juga Profesor Dr. Rais Setiabudi. Silakan, kami masih memiliki waktu. Anda bisa bergabung bersama kami di 0361898400 dan juga di 0361898401. Pak Kapolres ini, Pak Prof aja terkaget-kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli Niki sendiri dengan apa ya, bisa dikatakan terobosan kreatif yang dilakukan dengan Samsat Metulung, kemudian ada Binsar Anjali. Tentunya masih ada terobosan-terobosan kreatif yang lainnya kepada masyarakat yang dilakukan dari Polres Bangli Niki sendiri. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa sebenarnya situasi kondisi Bangli yang kondusif itu merupakan suatu keberhasilan daripada masyarakat sendiri dalam mengelola Kamtibmas ya, sehingga pemberdayaan masyarakat ini tentu menjadi yang utama sebenarnya ya, menjadi yang utama. Nah, untuk Bangli terkait masalah pandemi, kita juga dalam pemberdayaan ini, dalam kata pemberdayaan ini, bagaimana kita memberdayakan desa adat dalam mengelola isolasi terpusat itu. Ya. Apabila ada yang terkonfirmasi, biasanya kan dibawa ke isolasi terpusat begitu ya. Nah, untuk di Bangli kita memiliki program isolasi terpusat berbasis desa. Jadi kita berdayakan desa adat untuk mengawasi dari penderita atau yang terkonfirmasi positif untuk diawasi di desa adatnya masing-masing. Nah, karena desa adat ini kan memiliki anggaran, ya, memiliki anggaran, dia juga butuh penyaluran atau penggunaan daripada anggaran. Nah, disitulah desa adat bisa diberdayakan untuk melakukan pengawasan terhadap isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi mungkin OTG ya, tanpa gejala ya, tanpa gejala, hanya dia kontak erat saja, dia positif. Nah, itu diisolasi di desa, diawasi oleh desa adat, termasuk penganggarannya
oleh desa adat dan pembinaannya oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa. Jadi pemberdayaan kita berlakukan. Karena kalau misalnya semuanya didorong ke pusat, sementara kabupaten itu kan hanya memiliki isolasi di RSJ, di Balai Diklat RSJ. Secara psikologis masyarakat dia jauh dari rumah, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari tempat kerjanya, apalagi dibawa ke namanya aja sudah Balai Diklat RSJ. Secara psikologis ini mempengaruhi kesehatan dia, bahkan bisa bertambah sakit nanti. Dengan kondisi seperti itu kita berdayakan di tingkat desa. Jadi isolasi berbasis desa, ya. Itu pemberdayaan yang kita lakukan untuk menangani COVID. Kemudian Polres Bangli juga ada namanya tim Roras. Jadi tim 12. Nah, tim 12 ini merupakan tim yang khusus untuk membantu pemakaman. Jadi kami siapkan tim pemakaman gitu ya. Karena pada saat tingginya meninggal dunia yang terkonfirmasi positif. Jadi ini khusus pemakaman untuk yang terkonfirmasi positif. Ya, terkonfirmasi positif. Jadi tim Roras ini kita latihkan bersama dengan tim dari BPBD, ya. Karena untuk pemakaman ini kan BPBD yang menjadi dikedepankan. Nah, itu kita backup dengan tim Roras ini. Apabila BPBD kekurangan personil, nanti kita membagi. Misalnya BPBD menangani berapa jenazah, Polres, tim Roras ini menangani beberapa jenazah untuk melakukan penguburan. Karena penguburan COVID-19 itu kan ada prosedurnya dan tidak boleh dilakukan oleh keluarga kan. Seperti itu. Karena ada protapnya, ada pelatihannya, termasuk juga peralatannya yang harus sesuai dengan standar. Nah, mungkin itu juga bagian dari terobosan yang kita lakukan di Bangli. Jadi bisa dikatakan di lingkup tugas dari petugas keamanan di desa adat ini diperluas seperti itu? Iya betul. Jadi untuk pengawasan terhadap yang terkonfirmasi positif ini kita berdayakan dari desa adat. Di situ ada pecalang, kemudian ada bendesanya, yang kemudian di situ juga ada di desa itu ada bidan desa. Nah, itu yang melakukan pengawasan untuk kesehatan. Jadi hak dan kewajibannya yang terkonfirmasi positif ini dipenuhi juga, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk keluar daripada ruang isolasi di desa, ya, karena dia untuk makan sudah disiapkan desa adat dengan anggaran desa itu. Kemudian untuk sembako juga sudah disiapkan. Kemudian untuk fasilitas kesehatan atau pengawasan kesehatan oleh bidan desa, dia juga diawasi, diberikan vitamin dan sebagainya. Nah, dengan hak-hak yang sudah diberikan, tentunya yang terkonfirmasi ini tidak ada alasan untuk keluar. Saya mau beli ini, beli itu, yang bisa membahayakan atau dia menularkan ke yang lain gitu ya. Seperti itu. Karena kalau kita semua, ini pengalaman ya, kita memberlakukan di awal itu belum memberlakukan isolasi berbasis desa, jadi kita kejar-kejaran dengan masyarakat yang terkonfirmasi maupun yang kontak erat. Kita lakukan tracing itu, masyarakat sudah tidak ada. Misalnya kita kontak erat, kita data orang yang terkonfirmasi, kontak eratnya sama siapa? Ini ada 10 orang. Begitu kita cek ke lapangan, mereka sudah tidak ada di lapangan karena ketakutan untuk dibawa ke Balai Diklat rumah sakit jiwa itu. Nah, ini menjadi salah satu solusi. Nah, dengan kita memperlakukan isolasi berbasis desa ini, akhirnya masyarakat dia mau, ya, dia mau untuk kita tracing maupun testing. Nah, sehingga kita bisa mengetahui di desa itu siapa saja yang terkonfirmasi, sehingga bisa kita karantina, kita isolasi, dan itu juga ikut membantu dalam menurunkan atau menekan angka COVID. Ya, Prof, sekali lagi ini tugas Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat, berarti bisa dikatakan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli dengan bukan hanya memerangi Kamtibmas saja, tetapi juga ikut fokus ke masalah COVID-19 ini sendiri. Iya, saya rasa gagasan itu memang efektif lah gitu. Cuma masalahnya perlu kita awasi terus bagaimana implementasinya itu supaya benar-benar sesuai dengan standar. Misalnya dia harus diisolasi, standar isolasi itu seperti apa, dan ini tentu adalah tenaga kesehatan yang harus lebih banyak perannya di situ. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian untuk dalam implementasinya. Kemudian yang kedua itu memang berbasis desa adat,
kalau bisa jangan hanya masalah COVID saja. Kebetulan ada tim Roras ini, mungkin bisa juga masalah narkotika ini supaya ikut pedulilah untuk pencegahan narkotika, karena kita sudah punya perda tentang fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Saya rasa itu bisa diikut sertakan lah supaya jangan tim itu berlalu seperti itu saja. Sekaligus juga tugas-tugas seperti itu bisa dibebankan. Walaupun ini sudah fokus terhadap COVID pada saat ini, tapi kesempatan ini bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu juga. Saya rasa itu ya. Baik, Pak Kapolres ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi pemirsa masyarakat Bangli. Ya, untuk masyarakat Bangli khususnya, yang pertama saya menyampaikan terkait masalah COVID. Ini COVID belum berakhir, tentunya kita harus tetap waspada, ya, tetap harus waspada. Kemudian yang kedua, masalah kebencanaan juga sama, kita harus tetap waspada karena Bangli ini merupakan zona merah yang memang harus kita waspadai bersama. Baik. Terima kasih Pak Kapolres dan Prof sudah hadir di studio memberikan edukasi sharing hari ini ya. Kita tetap sehat, menjaga kesehatan ya di situasi pandemi saat ini. Saya Medi Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.